S01 akan menampilkan tema peran keluarga dalam membentuk generasi yang Qur'ani. Bersiap-siap S03. Coba dicek sound. Cek. Tes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-fitti quwwatan syadida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syirki wal wafa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin generasi Qur'ani yang kami hormati. Keluarga merupakan potret miniatur sekaligus cerminan dan tatanan sebuah masyarakat. Bila keluarga baik, maka akan baik pula masyarakat dan bangsa tersebut. Sebaliknya hadirin, jika institusi keluarga rusak, rumah tangga hancur, maka ini merupakan isyarat awal dari kehancuran sebuah bangsa. Demikian ungkapan Syekh Aidil Fatih Abdullah dalam karyanya Buyutuna Kama Yajibu Antakuna. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa penting peran keluarga dalam membangun sebuah bangsa. Jika kita menginginkan bangsa yang baik, maka bangunlah keluarga yang islami, rumah tangga yang Qur'ani, figur ayahanda yang bijak dan berwibawa, serta sosok ibunda yang lembut dan penyantun. Namun, seiring perkembangan zaman, keluarga tidak lagi dibangun atas dasar cinta dan iman, namun atas dasar nafsu dan kepalsuan. Rumah tangga yang kita harapkan menjadi madrasatul ula justru menjadi tempat persinggahan semata. Oleh sebab itu, tidak mustahil rumah tangga yang seperti ini akan melahirkan generasi perampok, penjilat, para koruptor, serta sampah masyarakat yang pada akhirnya akan meruntuhkan istana bangsa. Prihatin kami atas dasar tersebut. Tergugah hati kami untuk menyampaikan carahan yang berjudul Peran Keluarga dalam Membentuk Generasi yang Qur'ani, dengan rujukan surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عليهم فليتقوا الله ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله
ضيافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan pertiwi. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, serta mayoritas pakar tafsir lainnya mengatakan bahwa ayat tadi hanya ditunjukkan kepada orang tua yang telah lanjut usia, sakit-sakitan, serta memiliki tanda-tanda kematian. Namun menurut Muhammad Sayyid Tantawi dalam tafsir Al-Wasit, ayat ini merupakan peringatan kepada semua orang untuk khawatir, cemas, dan takut untuk meninggalkan generasi yang lemah. Lebih lanjutnya, hadirin, pakar tafsir Indonesia berdarah Arab Muhammad Quraisyab mengatakan bahwa dhaifun bermakna lemah harta. Namun jika kita kaji lebih mendalam, bukankah karena lemah ekonomi, lemah harta, anak-anak, remaja, dan generasi muda tidak berpendidikan? Akhirnya lahirlah kebodohan, keterbelakangan, buta huruf, tidak paham agama. Lebih tragis, anak-anak tidak pernah mengenal Al-Quran. Menurut data statistik tahun 2014, Indonesia yang mayoritasnya muslim dan fanatik dengan keislamannya, namun 75% generasinya tidak mampu membaca Al-Quran. Fakta tersebut cukup memalukan, mengkhawatirkan, bahkan mencemaskan kita. Hadirin, disadari atau tidak, ini merupakan rencana awal Barat dalam menjajah dunia Islam. Perdana Menteri Victoria pernah berpidato di depan parlemennya. Apabila kita ingin mengalahkan negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, maka yang paling utama harus dilakukan adalah menjauhkan mereka dari Al-Quran supaya mereka buta terhadap kandungannya. Sebab hanya dengan ini kita mampu menaklukkan mereka. Selama mereka masih berpegang teguh pada Al-Quran, selama itu pula kita tidak akan sanggup mengalahkan mereka. Oleh sebab itu, keluarga sebagai madrasah pertama umat Islam berkewajiban untuk mendidik, mengarahkan, dan mengajari anak-anak Al-Quran. Sebagaimana dalam ungkapan Arab, al-baitun al-madrasatun awal, rumah merupakan sekolah utama. Jika dipersiapkan dengan baik, maka akan melahirkan para remaja sebagai generasi yang kuat. Lantas, bagaimana menciptakan generasi Qurani? Dalam surah At-Tahrim ayat 6 sebagaimana dibacakan oleh keluarga kami berikut ini. Ya ayyuhalladzina
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin para calon penghuni syurga, ketika turunnya ayat ini, Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami, tapi bagaimana menjaga keluarga kami?" Lantas Rasulullah menjawab, "Engkau cegah mereka dari larangan Allah dan menyuruh keluargamu kepada perintah Sang Rabbul Alamin." Lebih lanjutnya hadirin, hadirin, Imam Ali Asy-Syabuni dalam tafsir Syafwan Tafasir menjelaskan bahwa jagalah dirimu, peliharalah istri-istri dan anak-anakmu dari siksa neraka yang pedih dengan cara memerintahkan kepada mereka untuk meninggalkan maksiat, mengerjakan ketaatan, serta mendidik dan menanam Al-Quran dalam jiwanya. Dengan demikian, ayat tadi merupakan landasan filosofis orang tua dalam menjaga, membimbing, dan mengarahkan anak-anaknya. Sebab itu, Dr. Asli Al-Muntaqo dalam kitabnya Kaifa Nusaidul Abna ala Qiyamihimul Khuluqiyah mengatakan bahwa anak-anak butuh materi, anak-anak juga memerlukan tarbiyah jasmania. Namun mereka jauh lebih memerlukan tarbiyah Islamiyah, Rabbaniyah, dan Qur'aniyah. Sejarah telah membuktikan, bukankah orang seperti Alfredo Timothy, seorang mafia kelas kakap dunia, Johnson the Lion Boy, seorang La Cosa Nostra Amerika, Kazuo Nomigaki, seorang yakuza Jepang, serta Le Tiger Lee, seorang preman Hong Kong. Mereka telah menciptakan keonaran dunia, membajak pesawat, menjadi gembong narkoba, memperjualbelikan wanita. Ternyata mereka adalah sosok anak-anak muda yang lahir dari rahim para ibunda yang tak betah di rumah, hidup dalam kemegahan, berlimpah harta, namun tak pernah tersentuh kasih sayang orang tua. Sebaliknya, Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i
tumbuh dari keluarga yang sederhana, dibesarkan dalam kondisi pas-pasan. Namun dengan kasih sayang dan tarbiyah Qur'aniyah mengantarkan beliau menjadi tokoh ulama besar dalam peradaban Islam. Tidak salah jika salah satu hadisnya Rasul berujar, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kullu mauludin yuladu ala fitrati wa abwahu yuhawwidani aw yunsirani aw yumajjisani. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Hadirin yang kami muliakan, akhir dari syarahan tadi dapat kita simpulkan, keluarga merupakan benteng utama umat Islam. Jika kita mendambakan masyarakat yang taat, umat yang hebat, bangsa yang kuat, maka mari menciptakan keluarga-keluarga yang sakinah, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, manhaj dan jalan hidup. Mengakhiri syarahan ini kami mempersembahkan sebuah pantun. Pisau diasah di pagi hari, Dibawa ke sawah untuk membabat. Berakhir sudah syarahan ini, semoga bisa bermanfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.